saya Malindo Sitompul. Saya berasal dari Kota Medan. Sedikit tentang latar belakang pendidikan saya. Untuk program S1, saya mengambil di Presiden University dengan jurusan Mechanical Engineering dan concentration Material and Forensic. Pada saat masih berada di teknik mesin atau Mechanical Engineering, saya pernah bekerja atau internship di PT Toba Tbk. Kemudian setelah lulus dari S1, saya melanjutkan untuk program studi S2 di Presiden University juga, mengambil jurusan Manajemen Teknologi, yang mana saya ingin mengembangkan pengetahuan saya untuk dapat berkecimpung di dunia bisnis, melakukan pemasaran, strategi bisnis, kemudian mengembangkan suatu bisnis dan administrasi manajerial suatu perusahaan yang bergerak di dunia bisnis. Selama masih belajar di strata 1, saya sudah sering berkecimpung di dunia F&B, yang mana saat itu masih sering mencoba, kemudian mengenal suatu produk. Dari situ kemudian saya memberanikan diri untuk membuka usaha, yang mana pada saat itu salah satu brand tersebut masih dalam kondisi persaingan pasar Blue Ocean, yang mana masih belum banyak kompetitor. Kemudian setelah lulus, saya melanjutkan untuk studi saya ke program Strata Magister, mengambil jurusan manajemen, kemudian sambil terjun juga kembali di dunia bisnis, sambil juga belajar tentang terutama minuman. Di situ saya memberanikan untuk membuat suatu brand sendiri, dan pada akhirnya brand tersebut berubah menjadi produksi seperti bahan sirup dan saus untuk keperluan kafe, resto, dan bar. Sampai pada perjalanan saat ini, saya juga pernah dihadapkan dengan situasi saat ingin mengembangkan atau membantu pengembangan bisnis suatu startup, yang kemudian akhirnya saya balik di mana passion saya berada dan mencoba mengembangkannya. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Dima Group yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti seleksi Business Development Program Training. Yang mana kita tahu sendiri juga bahwasannya PT Dima Group telah berdiri sejak 1953. Itu bukan suatu hal yang gampang mempertahankan, yang mana kita tahu setiap saat ada perubahan dalam menentukan strategi bisnis yang harus kita dasarkan pada data-data, agar strategi dan penentuan tersebut tidak menjadi bias dan juga hanya sebatas asumsi. Oleh karena itu, sejalan dengan tugas yang diberikan oleh PT Dima Group, saya menyadari bahwasannya market survey sangat penting dalam mempertahankan dan memenangkan suatu pasar. Yang mana manfaat daripada market survey itu sangat nyata, karena dari situ kita bisa mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen kita, agar setiap inovasi, setiap suatu strategi pemasaran yang diberikan itu tepat dan sesuai dengan harapan konsumen kita. Tiap tahapan dalam proses market survey, kita dapat lebih mengenal jauh terhadap konsumen kita, terutama juga internal dari perusahaan kita sendiri atau dalam bisnis yang ingin kita jalankan. Evaluasi yang kita dapat itu merupakan tahap pertama dari market survey. Dari situ kita bisa mengevaluasi apakah produk ataupun jasa yang kita berikan kepada konsumen masih memiliki kekurangan yang berimbas pada sustainable advantage dari perusahaan itu tersebut. Kemudian dari tahap itu kita bisa melakukan pengembangan, yang mana pengembangan itu tidak berdasar seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, yaitu asumsi. Kemudian kita bisa melakukan predicting atau prediksi terhadap langkah apa yang ingin kita berikan, dan kemudian kita bisa mengkontrol dari hasil yang kita tentukan melalui market survey, agar produk tersebut atau service yang diberikan lebih efisien dan terutama tepat pada sasaran. Adanya problem atau masalah yang sering dihadapi selaku distributor adalah kurang up to date-nya data inventaris. Kemudian di era-era modern sekarang yang kita tahu, di era industri 4.0 ini, banyak sekali e-commerce yang timbul, yang mana lebih fleksibel konsumen untuk membeli suatu produk. Kemudian jadwal pengiriman yang sering tertunda, dan kemudian keinginan-keinginan daripada konsumen yang disampaikan oleh retail dan itu disampaikan oleh kita
menjadi suatu tugas baru untuk memuaskan hati pelanggan, kemudian juga after sales yang kita berikan atau after service dari penjualan yang kita berikan terhadap retailer menjadi roda bisnis yang saling menguntungkan dan tidak memberatkan satu sama lain. Adapun problem-problem yang saya sebutkan di atas itu sudah mencangkup dari permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Contoh, kita ambil permintaan dari para retail ataupun dari konsumen itu langsung. Terutama dari para retail, banyak distributor yang hanya sekedar meletakkan produknya tanpa melakukan beberapa program-program untuk menjaga konsumennya, untuk menjaga para outlet selaku mitra B2B, kemudian juga konsumen selaku mitra B2C, agar mereka tetap menggunakan dan menjual produk kita atau mengkonsumsi produk kita. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan mengenai kompetitor, yang mana kita tahu sendiri dalam kategori bir, PT Dima memiliki Guinness sebagai andalannya. Tapi menurut survei, observasi selama saya di sini, selama saya sempat berada di belakang bar, mengoperasionalkan bar, brand awareness yang terbangun di kalangan anak muda kalau mau ngebir itu, mereka langsung di top of mind-nya itu Bintang, Radler, seperti Radler, kemudian Heineken. Tetapi kalau Guinness itu lebih ke arah orang tua atau generasi baby boomers. Saya rasa ini brand awareness yang telah dibangun dari generasi ke generasi. Ini yang harus dibangun kembali, brand image yang harus dibangun kembali agar top of mind itu berubah. Culture dari setiap anak muda yang ingin nonton itu bisa beralih ke produk seperti Captain Morgan Cola, Smirnoff Ice, dan Guinness. Adapun langkah-langkah yang perlu dibangun seperti memperkuat promosi lewat sosial media marketing, membuat suatu tren baru yang mana di situ harus menggait atau berkolaborasi dengan para influencer yang benar-benar memiliki pengaruh yang signifikan dan harus tetap didampingin oleh kita selaku tim dari PT Dima untuk menjaga agar engagement atau insight yang telah didapat tidak sia-sia, agar tidak terjadi kebocoran pada saat proses yang biasa kita sebut funneling, di mana masyarakat konsumen sudah mengetahui tapi belum bertanya. Ada juga yang mengetahui, sudah bertanya tapi belum beli. Ada yang sudah sampai beli tapi tidak balik lagi untuk mengkonsumsi produk tersebut. Hanya kebanyakan mentok di sekedar membeli dan tidak menjadi konsumen loyalty. Malah setelah dari tahap konsumen loyalty, mereka bisa menjadi advokasi atau secara tidak langsung mempromosikan produk kita dari mall to mall. Dalam segmen ini, PT Dima sendiri harus lebih banyak berkolaborasi atau berpartnership dengan para bartender. Kemudian langsung kepada influencer yang memiliki pengaruh yang signifikan di bidang tersebut. Contoh halnya seperti memberikan free recipe kepada para bartender atau mengadakan kompetisi bahwasannya dengan tagline setiap orang bisa membuat minuman, itu akan lebih merangkul ke arah suatu culture atau tren yang baru. Kemudian adapun yang saya lihat secara langsung selama saya melakukan bisnis atau berkecimpung di dunia bisnis dengan produk saya, terasa lebih efektif ketika suatu brand itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan event-event yang diadakan oleh komunitas-komunitas. Karena komunitas-komunitas yang kita ketahui saja seperti di wilayah saya, ada asosiasi barista, ada komunitas barista, ada Medan Barista, ada asosiasi koki and mixologis di mana tempat saya saat ini tergabung untuk bersosialisasi dan berorganisasi. Setiap event yang mereka lakukan itu akan menjadi tempat kumpul, tempat saling sharing banyak pelaku-pelaku yang saya rasa mereka menggunakan atau mengkonsumsi produk-produk dari PT Dima itu sendiri seperti bir, kemudian spirit. Adapun menanggapi pembeli-pembeli yang melalui e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, kita bisa melakukan
beradaptasi dengan memberikan promosi-promosi yang sudah ditinjau perhitungannya agar tidak merugikan, dan kemudian memberikan cashback atau pay later dengan minimal pembelian kuantiti tertentu dengan produk tertentu dari produk kita sendiri. Kemudian sering sekali terjadi di mana adanya customer behavior, apalagi kita tahu sendiri momen-momen anak muda ataupun orang tua yang pengen minum bareng, itu kan tidak selamanya atau setiap hari itu berkelanjutan. Ada momen-momen tertentu. Momen-momen tertentu ini nggak bisa kita lewatkan. Yang mana seperti contoh customer behavior orang Medan sendiri. Di saat mereka mencari produk itu, di situ juga mereka harus dapat. Kalau tidak ada, mereka akan pergi atau beralih ke produk lain. Misal di beberapa outlet kita datangin produk yang kita mau, seperti Gilbes habis, kemudian langsung mengganti produknya dengan produk lain. Itu harus diatasi dengan cara lebih pendekatan kepada para outlet atau selaku B2B dengan kita sendiri PT Dima untuk dapat memberikan jadwal atau gambaran selama dia menjual produk dengan merek yang kita jual, berapa volume yang bisa dia sanggupi dalam sebulan. Itu bisa kita atasi ketersediaan barang, stok. Jadi solusinya data-data inventaris antar outlet dan selaku gudang sendiri itu harus betul-betul terupdate. Kemudian kita berpindah ke arah produk teh dengan botol kemasan yang dimiliki oleh PT Dima sendiri. Beberapa produk ini masih asing didengar. Balik lagi problem ini ke brand awareness. Promosi atau iklan yang dibuat tidak terdeliver kepada konsumen. Contoh saat ini dengan produk green tea, apabila kita head to head kan dengan New Green Tea atau green tea-nya teh botol sosro, itu masih lebih sering dikonsumsi, masih sering ada di top of mind dari setiap konsumen ketika pengen minum teh hijau daripada produk seperti Poka tersendiri ataupun produk dari PT Dima sendiri seperti teh jahe dan lainnya. Masih banyak brand-brand yang lebih umum dikenal oleh konsumen sendiri. Itu akan berakibat fatal terhadap outlet sebagai distributor sendiri. Mereka tidak akan mau menyetok produk dari kita. Ada kebiasaan atau customer behavior atau consumer behavior yang dimiliki oleh orang Indonesia sendiri, yaitu pertama melalui lewat harga. Apabila harga itu murah dan bersaing, ditambah lagi dengan contoh kita langsung ambil dari produk teh hijau tersebut, aromanya enak, kemudian taste-nya enak, terus habis itu after taste-nya itu terasa di hidung, exhale seperti habis minum teh yang fresh gitu. Itu akan menjadi nilai daya jual yang udah pasti dengan frontliner yang memiliki kemampuan menjual dan dibekali dengan produk knowledge yang bagus, dengan wawasan yang bagus. Saya rasa akan menjadi pemenang di pasar. Adapun beberapa kelemahan yang saya dapat dari analisis singkat saya terhadap market survei dari PT Dima sendiri adalah satu, tingginya biaya distribusi. Yang kedua, ketergantungan terhadap produk impor, yang mana hampir semua produknya itu produk yang datang dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian yang ketiga, kurangnya inovasi terhadap diferensiasi produk atau produk turunan yang menjadi striker atau ujung tombak penjualan dalam meningkatkan volume sales. Kemudian yang keempat, tidak tepatnya sasaran dalam melakukan promosi atau kegiatan-kegiatan marketing lainnya. Itu terlihat dari terutama awareness dari produk-produk yang ada di PT Dima dibanding dengan kompetitor lain. Kemudian adapun keuntungan yang bisa didapat dari kelemahan tersebut, yang mana ini menjadi suatu opportunities atau kesempatan untuk membalikan keadaan dari PT Dima tersebut. Yang saya dapat dari market survei ini adalah satu, adapun kesempatan yang didapat dari market survei yang saya lakukan terhadap produk PT Dima, di mana masih bisa mengembangkan lini-lini dari produk-produk turunan yang lebih bervariasi karena masih sedikitnya produk turunan yang dimiliki PT Dima tersebut. Kemudian yang kedua, PT Dima sendiri masih bisa memperbaiki
kerjasama, lebih banyak collaboration atau partnership dengan mitra-mitra yang lebih bertanggung jawab dan lebih efektif dalam melakukan promosi. Kemudian yang ketiga, opportunities yang masih bisa dilakukan adalah memperbaiki sumber daya manusia atau human capital yang dimiliki, terutama sumber daya manusia yang berada di lapangan. Mereka selaku frontliner sangat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Adapun yang keempat adalah mempercepat sistem distribusi, yang mana permintaan pasar yang tinggi itu akan sangat terbantu apabila kita memiliki sistem distribusi yang cepat, kemudian dengan data-data yang sudah diatur dengan sedemikian rupa, tepat, dan tidak membuat konsumen kecewa. Yang kelima, yang terakhir, opportunities yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh PT Dima sendiri adalah melakukan strategi pemasaran yang tepat, karena itu menurut saya dengan meningkatkan collaboration dan partnership ditambah dengan strategi pemasaran yang tepat, itu akan meningkatkan brand awareness. Yang mana selanjutnya ada pun kekuatan yang dimiliki oleh PT Dima tersendiri itu adalah karena dari generasi ke generasi sudah menjadi distributor dari produk-produk ternama. Ini menjadi suatu keuntungan bagi PT Dima tersendiri. Setiap inovasi atau diferensiasi produk turunan yang dikeluarkan oleh PT Dima itu sudah kebangun trust atau kepercayaan dari masyarakat sendiri. Kita tahu sendiri produk-produk yang dimiliki oleh PT Dima itu mencakup, apabila kita buat dari triangle of business, itu berada di golongan menengah ke atas. Apabila ingin menciptakan suatu turunan produk yang akan menjadi suatu hal baru dalam meningkatkan kapasitas penjualan, itu alangkah pentingnya disesuaikan dengan price yang berkaitan dengan kemampuan daya beli daripada masyarakat, terutama yang di golongan B dan C. Dan ada pun ancaman yang dimiliki oleh PT Dima tersendiri itu berasal dari kurangnya inovasi yang dimiliki oleh PT Dima, kemudian adalah kurangnya dari para frontliner atau sumber daya manusia yang dimiliki PT Dima selaku frontliner untuk melakukan maintenance terhadap konsumen atau outlet-outlet yang bekerja sama. Karena itu sangat penting memaintenance mereka, kemudian sangat penting juga memberikan program-program after sales apabila mereka membeli atau tercapainya penjualan. Kemudian ada pun terakhir dari saya sebagai suggestion and recommendation. Yang pertama adalah PT Dima harus meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki melalui evaluasi dan training-training kepada human capital yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, produk-produk turunan mungkin bisa mengeluarkan bitter, karena itu sangat membantu ketika dalam pembuatan koktail untuk disajikan, terutama untuk menggandeng brand-brand ternama yang sudah dimiliki oleh PT Dima sendiri seperti Gilbey salah satu contoh. Adapun ketiga, rekomendasi dari saya adalah setiap iklan yang dibuat sangat baik apabila digabungkan dengan placebo effect atau suggestion positif. Tapi alangkah lebih baik kalau suggestion positif itu tidak terlampau seperti menonjol sekali, lebih soft, tapi pelan-pelan nyampai ke benak masyarakat atau benak konsumen, terutama pada produk-produk minuman botol kemasan PT Dima yang memiliki manfaat. Dari saya cukup hanya sampai segitu. Mohon maaf atas kekurangannya. Maafkan saya kalau ada salah berkata, dan maafkan saya atas miskinnya literasi yang saya punya dan pemahaman yang saya miliki. Mohon bantuannya, mohon bimbingannya ke depannya. Terima kasih.
just to make simple comments.